Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Nah, Jason udah gak sabar nih mainin dari tadi. Karena pemirsa, diorama ini mampu menghadirkan dan menggambarkan kepada Anda dan pemirsa ya suasana, pemandangan, ataupun momen serta adegan dalam suatu peristiwa nih, Jason. Iya, gimana juga pemirsa, bahkan diorama itu seakan mereplika dunia dalam skala kecil. Nah, kali ini kami akan berbincang langsung dengan diorama maker, yaitu Mas Taufik Maulidin yang sudah hadir di studio. Halo Mas Taufik, selamat siang. Selamat siang. Luar biasa ini kalau kita lihat dioramanya benar-benar asli ya, kayak beneran betul. Tapi versi kecil gitu ya. Betul, betul. Nah, mau tanya nih, untuk bikin diorama kayak gini, itu tuh biasanya Mas, ini bahan-bahan yang dipakai tuh apa sih Mas? Saya penasaran banget, kayaknya kuat juga nih bahannya, kayu, besi atau apa sih Mas? Ya, jadi bahan-bahan untuk membuat diorama ini banyak banget kita gunakan ya. Pertama juga ada model MDF, terus juga ada akrilik, ada PVC foam board, itu yang biasa digunakan untuk para seniman diorama maker. Kayak gitu sih, itu umumnya. Nah, selebihnya untuk kayak pohon, terus aksesoris yang lain, itu kita ada menggunakan mesin printer 3D, atau menggunakan untuk pohonnya ya, dakron dan ranting-ranting dari pohon yang pernah ada gitu-gitu loh. Oke, Mas, ini kan kecil-kecil banget. Benar. Ya Mas ya. Pernah frustasi nggak sih Mas bikin-bikin kayak gini? Saya ngeliatnya tuh kan pasti harus konsentrasi banget ya Mas, sampai harus precise gitu. Sedetil itu pernah nggak sih? Kalau pertama kali waktu itu saya belajar, memang kesulitannya itu membuat part-part yang kecil ya, karena kan tahun dulu saya baru mulai itu belum ada mesin 3D printer, jadi kita semua bikin secara manual. Contohnya kayak kursinya atau bikin kayak tangki air aja, ini semua kita bikin secara manual. Handmade gitu ya. Nah, itu tuh butuh ketelitian dan waktu yang cukup panjang sih kayak gitu. Iya. Nggak, kalau saya perhatiinnya adalah detailnya. Ini bahkan sampai kabel-kabel yang kusutnya diperhatikan, terus kayak warna tangkinya yang mungkin sudah kelamaan kena hujan jadi agak berlumut. Terus kalau kita lihat toko convenience store-nya, minuman-minumannya yang dijual tuh juga sampai sedetil itu. Itu tuh belajar kayak gini tuh sebenarnya ada kursusnya mungkin atau kayak gimana sih Mas? Kebetulan kalau saya pribadi itu belajarnya secara otodidak. Ya, jadi memang dulu basic saya adalah sebagai tim kreatif di salah satu perusahaan kreatif. Nah, hobi saya itu membuat miniatur seperti ini. Nah, belajar tuh dari Google, dari YouTube atau Pinterest dan lain-lain kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Jadi otodidak ya basicnya. Otodidak, benar. Nah, karya pertama nih Mas dari hasil belajar otodidak itu apa Mas waktu itu? Karya pertama yang pernah saya bikin itu berupa landscape, padang rumput luas gitu. Itu untuk jalanan off-road gitu sih. Itu pertama yang saya bikin. Itu tahun 2014. Oke. 2014. Jadi dari 2014 sampai sekarang, wah udah jelang 10 tahun atau udah pas 10 tahun ya? Iya, kurang lebih ya 10 tahun ya. Nah, ini saya juga kepoin nih Gema, ternyata di sosial medianya Mas Mas Taufik tuh namanya Art Beruang ini ada beberapa konten yang viral gitu ya. Ada yang sampai ratusan ribu, yang ada juga yang bikin wilayah Jatinegara. Jadi falling in love in Jatinegara gitu ya. Nih kamera mana nih? Kamera 5 mungkin bisa kita tunjukkan ya. Jadi itu konsepnya adalah konsep pertemuan sepasang kekasih gitu ya, tapi di kawasan Jatinegara, tuh kan? Terus sampai sedetil itu ada ruko-rukonya, ada nuansa Jakarta Timur banget lah, Jatinegara banget ya. Iya. Oke, ini bikin ini berapa lama nih Mas kalau yang ini? Itu bikinnya sekitar 2 minggu sih. 2 minggu? Jadi saya sedikit informasi, memang karya seni diorama itu sedikit berbeda dengan miniatur atau maket. Karena diorama ini yang menarik adalah dia bisa dibikin ada story-nya atau ceritanya. Nah, jadi kayak tadi saya bikin ada sepasang kekasih bisa ketemu di Jatinegara. Nah, terus ada pedagang kaki lima yang jualan di pinggir-pinggir seperti itu. Bahkan sampai karatan-karatannya, sampahnya itu berserakan, itu kita bikin juga kayak begitu. Iya, benar-benar dibikin kayak kondisi real. Kalau udah sampai ada cerita kayak gini Mas, ada tertarik buat bikin stop motion nggak lanjutannya? Nah, itu tuh. Ada tertarik sih sebenarnya. Nah, kan udah ada ininya, backgroundnya, sudah ada ceritanya, udah dibikin lebih visualnya lebih berjalan gitu ya. Paling nanti kita nunggu kolaborasi sama para content creator yang jago banget di sinematik untuk bikin stop motion gitu sih. Tapi ada lah ya, ada ketertarikan ke sana ada sih. Oke, selain tadi di Jatinegara nih Gema, ada juga nih di Haji Nawi. Di stasiun Haji Nawi. Aduh, ini jaksel banget ini. Jaksel banget nih ya. Terus yang lucu tuh tadi nih, kita agak mundurin dikit.
Tuh, sampai ada convenience store, bahkan ada toko yang benar-benar ada spanduknya, ada tulisan disewakan tuh juga sampai sedetail itu. Nah, biasanya kalau bikin kayak gini-gini tuh dipotret dulu, apa dihafalin bentuknya atau gimana sih, Mas? Ya, pertama kalau saya itu survei terlebih dahulu. Jadi saya hunting ke lokasinya langsung, saya lihat nih kira-kira detail apa aja yang ada di lokasi tersebut. Itu saya catat atau saya dokumentasikan lewat foto atau video. Nah, selebihnya nanti saya improve lihat dari Google Earth gitu, dari posisi atasnya kan bisa kelihatan semua tuh. Bagian-bagian detail yang mungkin susah dilihat pakai mata langsung gitu, kita bisa lihat dari satelit. Nah, selebihnya langsung saya eksekusi untuk buat diorama dengan skala-skala tertentu. Oke, nah kalau sudah dapat nih gambar yang mau dibikin, kemudian tinggal didesain begitu ya. Nah, ada nggak sih skala hitungannya nih Mas dari yang benerannya sampai dijadiin si diorama ini, ada skala hitungan mungkin sentimeternya atau meterannya gitu? Iya, jadi diorama ini sebenarnya lebih ke art sih Kak. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri penghobinya itu memang banyak di skala 1:64 gitu. Itu biasanya skala yang biasa digunakan para kolektor hobi, hobi diecast ini terutama. Nah, ini skalanya 1:64. Ini 1:64 nih semua tiga ini berarti ya? 1:64. Terus yang kedua ada juga yang 1:87. Tapi yang 1:87 itu biasanya penghobi kereta api. Kayak gitu. Nah, itu kita sesuaikan tuh. Nah, selebihnya ada yang skala 1:43, ada yang 1:18. Biasanya itu untuk kebutuhan action figure, kalau enggak kolektor boneka Barbie dan lain-lain kayak gitu sih Kak. Oke. Mas, dari sekian banyak yang udah dibuat, ini kan ada convenience store, ada rumah Abah tadi ngomongnya ya. Kalau itu tuh apa tuh? Ini parkiran ya? Iya. Parkiran Jepang gitu sih, ala-ala ya. Ini juga dari Jepang nih inspirasi iya, ini inspirasi ya. dari Jepang. Terus ada juga Haji Nawi, ada juga Jatinegara, ada juga ini jalan tepi pantai. Yang paling susah tuh kira-kira bikin yang kayak gimana sih, modelan kayak gimana sih Mas? Yang paling susah itu kalau kita sudah bermain resin, karena resin itu kan bahan kimia yang kalau kita salah perhitungannya atau campurannya itu bisa merusak seluruh bagian diorama. Jadi saya bakal bikin ulang lagi tuh kalau udah gagal, kayak gitu. Oh, nggak bisa Gitu kayak ya. ditambal-tambal tapi harus diulang lagi ya? Ya, Wah, itu mah berarti ongkos tuh. Ya kan? Bahan-bahannya udah banyak di satu diorama begini ya? Iya, Nah, gitu. berarti kalau ada teman-teman seniman nih Mas yang baru mau memulai di diorama ini, apa yang perlu diperhatikan? Mungkin selain kesabaran dan juga ongkos yang perlu dipersiapkan nih, apa kira-kira nih Mas? Lebih ke ini sih sebenarnya, kita jangan terlalu buru-buru banget kalau bikin diorama, cukup dinikmati santai prosesnya dan lebih seneng ngulik-ngulik kayak cara bikin pohon yang simpel-simpel ya, terus cara bikin landscape-nya seperti apa. Nah, selebihnya nanti bisa belajar kayak detail-detail untuk bikin bangunan, aksesorisnya dan lain-lain kayak gitu sih. Oke, dinikmati prosesnya. Benar. Tapi menikmatinya kan juga ada tenggat waktunya kali Mas. Berapa lama biasanya bikin satu diorama kayak gini nih? Kayak gini deh, misalnya rumah Abah berapa lama nih? Kalau sekarang untuk saya pribadi ini bisa sekitar 3 hari atau 4 hari. Wah, Iya. itu mah nggak menikmati, itu mah dikejar deadline nggak sih kalau 3 hari cepet banget. Tapi ya? memang Satu hari berapa jam tuh Mas berarti? Heeh, rata-rata berapa jam? aku pakai waktu jam kerja aja sih. Misalnya jam 8 aku mulai start, jam 5 aku berhenti gitu. Tapi kalau misalnya lagi moodnya ada lagi, biasanya jam 8 sampai tengah malam pun aku kerjain kayak gitu. Karena seneng bikin prosesnya itu sih kalau aku gitu. Memang pertama kali belajar itu makan waktu yang cukup banyak ya, karena banyak kita tuh eksperimen dulu ini bisa apa enggak. Tapi setelah kita udah tahu nih semua tekniknya, caranya, nah itu kesananya udah tinggal satset gitu. Oke, nah kan tadi Mas juga bilang kalau materi yang paling banyak dipakai itu kayu mungkin ya. Ada Iya, nggak sih betul. materi yang susah buat dibikin, tapi Mas pingin banget pakai itu materinya? Bukan material untuk dibikin sih, lebih tepatnya material yang pengen kita cari di Indonesia nggak ada. Apa tuh? Apa tuh? Ada dia di Eropa Prodakno, jadi modelnya itu dia menjual ranting, nama rantingnya Seafoam. Nah, ranting itu biasa digunakan diorama maker di Eropa untuk bikin-bikin pohon, dan itu gampang dan bentuknya itu persis menyerupai pohon gitu. Nah, di Indonesia bahan itu belum ada. Belum itu ada. kesulitannya di sana. Pasti selain kesulitan secara mendapatkan barangnya, Betul. harganya pun juga susah ya Mas ya. Tapi gini, karena udah ngomongin masalah harga, artinya ketika menggeluti ini dijual apa enggak sih? Terus omsetnya atau cuannya tuh ada nggak sih sebenarnya, promising nggak sih? Coba nanti kita akan bahas Mas Taufik usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan karena tadi habis maraton. Saya mau tanya lagi ke Mas Taufik, ini secara cuannya
kenceng juga kayak lari maraton nggak sih kalau bikin atau kesenian diorama ini nih? Kalau saya bilang cukup kencang. Gitu ya? Iya. Berapa sih satu ini tuh biasanya dijual? Kalau aku jualnya antara 2 juta sampai 5 jutaan. Nah, selebihnya yang lebih besar dari ini itu bisa puluhan sampai ratusan juta. Nah, Gitu. target pasarnya tuh siapa aja sih Mas yang beli biasanya? Biasanya para kolektor hobi, diecast, action figure, atau enggak juga ada beberapa corporate yang untuk kebutuhan iklan mereka. Jadi beberapa iklan mereka juga ada yang kolaborasi menggunakan miniatur. Kayak gitu. Jadi nggak cuma untuk yang mereka untuk koleksi pribadi atau kemudian untuk kolektor, tapi untuk kebutuhan komersial pun ada yang pesen juga ya gitu ya. Betul. Nah, ketika 1 bulan tuh misalnya Mas dirata-ratain, itu orderannya rata-rata bisa dapat berapa order Mas sebulan? Kalau aku biasanya agak membatasi ya Mas, karena membuat diorama ini butuh waktu yang cukup panjang, nggak sebentar. Itu aku ambil biasanya 5 sampai 10 sih. 5 sampai 10 tuh Iya. udah batas maksimalnya ya Mas, Iya, pengambilan iya, pekerjaannya. karena kapasitas timku juga masih standarnya masih terbatas. kayak Berapa gitu orang sih Mas timnya Mas? Kalau untuk timku pribadi yang kerjain diorama itu ada sekitar 5 orang. Oh, belum banyak banget juga Belum ya. banyak 5 banget orang sih. ya. 5 orang tapi dengan kemudian produktivitas 5 sampai 10 seni begitu ya per bulan gitu ya. Ini cuannya ya pantas lah kenceng kita hitung-hitung sendiri nanti ya. Tapi Mas, ini kan ukurannya tadi 164 ya? Iya, Kalau yang paling besar yang pernah dibuat berapa? 9 meter kali 4. Itu apa tuh? Kayak layar ini atau gimana tuh? Atau gimana? Iya, Sebesar kurang apa tuh? lebih hampir selayar ini. Jadi Oh, iya? ya itu salah satu diorama dengan tema Swiss. Jadi ada jalur kereta api, ada jalanannya kayak gitu. Itu kolaborasi sama teman-teman diorama maker yang lain juga sih, kayak gitu. Oh, makanya bisa sampai 9 meter Bisa ya. sampai sebesar itu. Oke, nah project yang Mas Taufik lagi kerjain sekarang ada nggak yang bisa kita bocorin ke pemirsa? Untuk yang sekarang yang lagi aku kerjain juga ada, itu untuk display di salah satu toko hobi. Itu ukurannya sekitar 170 cm kali 100. Nah itu bikin perjalanan perbukitan untuk mobil ngedrift gitu. Lumayan juga 1 meter ya, gede juga itu berarti. Iya. Hampir segini lah, lumayan besar juga. Itu lagi dikerjain tuh, Lagi dikerjain ongoing. juga. Target selesai kapan tuh? Diusahakan akhir bulan nih kelar sih. Misalkan akhir bulan. Itu buat apa peruntukannya? Untuk iklan lagi atau Bukan, untuk itu kolektor untuk atau? display sih. Oh, Nah selebihnya aku juga lagi ngerjain salah satu proyek yang nanti untuk dipamerkan di salah satu pameran yang ada di Jakarta. Kayak gitu. Oke. Itu aku bikin daerah Puncak Bogor. Ini pamerannya belum bisa dibocorin, masih Belum bisa konfidensial. Oh, oke. Nanti tunggu aja update di Instagram. Di Instagram, TikTok, Iya. oke. Mas ini kalau misalnya kita lihat, kalau ngecatnya ini masih manual nggak sih Mas? Beberapa catnya kita masih manual, kayak contoh misalnya aku ngecat bagian aspal atau bagian apa namanya Pasir tanah. pasir tanahnya ini juga masih manual. Genteng juga ini masih manual. Pakai Ada apa? juga Cat akrilik gitu Mas? iya cat akrilik kayak gitu-gitu. Ada juga yang aku improve setelah kita cat manual kita sedikit kasih brush gitu pakai apa pen brush. Kalau enggak pakai cat spray gun gitu-gitu. Di mix lah banyak semua cat kita pakai. Materialnya banyak ya. Mas, tapi ada nggak sih permintaan-permintaan misalnya dari luar kota atau bahkan luar negeri gitu. Nah kalau misalnya keluar kota atau keluar negeri bawanya nih gimana biar nggak rusak? Itu yang salah satu PR para seniman di Indonesia untuk kirim keluar. Jadi packing karyanya itu harus benar-benar dipikirin. Ya. Gitu. Aku juga udah sempat ngirim ke beberapa karya ke luar. Contohnya ada ke Kanada, ke Argentina aku pernah, terus jauh ya. ke Singapura, Taiwan, Hong Kong aku juga pernah. Nah itu karena di beberapa negara kan regulasinya cukup ketat ya. Kita nggak bisa sembarangan bikin packing dari kayu gitu, nggak bisa. Itu bisa dikenakan fumigasi dan lain-lain. Jadi memang dipikirin banget tuh cara packingnya. Biasanya kita packing tuh pakai MDF, yaitu semi-semi, ya kayak gini lah. Ini kan bukan pure kayu nih. Iya, Ya kayak serpihan kayu ya. Iya, serpihan kayu Iya, gitu. iya. Terus packingnya juga ada kita pakai styrofoam kayak gitu-gitu. Oh, tapi benar-benar harus dijaga banget dong ya untuk pengirimannya. Iya, karena beberapa kali kirim ke sana memang trouble-nya pasti ada sedikit yang copot lah apalah kayak gitu. Nah, detail-detail yang kayak Agak gitu yang kesulitan benar-benar sih. harus dijagain banget gitu ya Mas ya. benar. Oke, Mas, berarti in total dari 2014 sampai 2024 nih, udah 10 tahun, itu berapa banyak tuh diorama yang udah dibikin? Wah, aku nggak hafal ya, itu cukup banyak banget sih. Ratusan?
berarti? Ya kurang lebih sih mungkin. Iya, Di Instagramku ada kok karyaku dari tahun 2014 sampai sini. Ratusan. Itu aku konsisten upload. Nah, dengan kan Mas juga aktif di media sosial, ada banyak nggak sih Mas yang tertarik buat join di timnya Mas untuk bikin diorama ini? Banyak sih. Jadi yang menariknya adalah ternyata diorama ini ada komunitasnya, Kak. Nah, jadi ketika aku kan bikin diorama awalnya memang untuk konten, tapi karena kontennya naik, nah permintaan untuk di diorama ini ternyata cukup banyak. Akhirnya aku melibatkan teman-teman komunitas untuk bantu kita saling kolaborasi lah, kayak gitu, kerjasama. Ya, bahkan Kayak ada gitu. komunitasnya juga, nggak cuma untuk kemudian komersialisasi pribadi gitu ya. Iya, betul. Tapi tadi waktu sebelum masuk lagi ke dialog ini, pas lagi jeda kita ngobrol sedikit ya, Gema, bahwa ini tuh ada rencana untuk ke museum ya, Iya. di salah satu kota. Boleh disebut nggak nih di mana tuh kotanya tuh? Kayaknya belum aku sebut sekarang deh. Belum, tapi itu ada permintaan. Tapi ada permintaan dan rencana kayak Iya. gitu. Apa sih yang diminta dari pihak museum itu, yang disuruh diminta dibuat tuh apa? Lebih ke mendokumentasikan dalam bentuk diorama sejarah-sejarah yang pernah ada di sana. Kayak prasasti atau peninggalan-peninggalan yang ternyata setelah digali, wah ternyata ada bentuk visualnya seperti itu gitu loh. Nah, aku di challenge untuk bikin bentuk dioramanya gitu. Oke, berarti kalau dari Pemda sana mungkin ya yang mengontak Iya. Mas, berarti ada bantuan yang diberikan dong? Dimodalin nggak tuh Mas? Untuk saat ini sih ada sih kerjasama itu, cuma aku nggak bisa Bisa obrolin dibocorin secara nih. lanjut. Kepo banget, Karena ini kira-kira masih- daerah mana ya? Daerah mana nih? Banyak nih ternyata proyek-proyek yang belum bisa dibocorin, tapi dibocorinnya nanti di sosmed gitu ya Mas ya. Oke, tapi gini, ketika disuruh buat, diminta untuk membuat berbau sejarah. Ini kan pasti beda dong, taste-nya, gayanya, mekanismenya, dengan membuat misalnya seperti convenience store, rumah, atau parkiran. Iya. Itu kan benar-benar kedetailan itu kan benar-benar harus ini banget Mas, presisi, karena itu Iya. sejarah. Itu gimana Iya, tuh? iya. Jadi kita riset terlebih dahulu. Itu yang aku suka kalau bikin diorama sesuai sejarah. Biasanya aku meriset terlebih dahulu dari tahun sekian atau abad sekian gitu. Nah itu kan biasanya di Google sudah ada ya jejak digitalnya. Nah itu tinggal kita kolaborasikan lagi, kita riset lagi ulang, kita desain lagi ulang, baru kita nanti tuangkan dalam seni diorama kayak gitu. Oke, nah itu bocorannya ukurannya berapa tuh Mas? Kurang lebih Gede ya nggak hampir 24 meteran. Lebih gede dari ini lagi ya, gabungan ini sama ini berarti ya? 24 meter. Wow. Udah setengah pengerjaan nih Mas? Belum sih, ini baru mau. Oh baru mau. Oke. Kira-kira berapa hari tuh? Berapa hari ya, karena biasanya aja bisa 3 hari, kalau mungkin itu waktunya bisa lebih. Tapi overall tentunya ini bisa menjadi inspirasi lagi tentunya untuk para komunitas diorama juga untuk kemudian berkarya seperti ini, dan tentunya ini bisa menjadi tidak hanya untuk komersial pribadi tapi ternyata bisa bersumbangsi juga untuk melestarikan kebudayaan kita ya. Betul. Seperti di museum-museum. Terima kasih Mas Taufik untuk Ya, karya-karyanya. Semoga makin banyak yang tertarik ya dengan informasi soal diorama ini. Dan pemirsa, Newsline masih akan hadir. Usai jeda akan ada apa Gemma berikutnya. Ini ada informasi mengenai Kota Singkawang yang merupakan kota toleran dan humanis. Selengkapnya usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.